Yang cerdik dan licik adalah elit-elit ini. Padahal itu katanya rumah Tuhan. Bohong, Tuhan tidak perlu rumah. Rakyat yang perlu rumah. Tuhan tidak perlu lilin yang menyala terus. Rakyat yang perlu lilin yang menyala terus. Salah satu kesadaran yang selalu harus kita munculkan dalam diri kita dalam konteks masyarakat politik. Sebab ini adalah podcast politik, itu adalah mengukur kadar logika dan kesehatan politik kita. Dan itu seharusnya mengikuti logika yang terukur. Ada ilmu yang mengukur tentang itu, bernama psikologi salah satunya. Tamu saya kali ini adalah orang yang tidak pernah Anda sangka, termasuk saya. Karena di benak saya, dari berpuluh-puluh tahun saya memahami, membaca dan mendengarkan beliau. Beliau adalah orang yang sungguh-sungguh terkenal, seorang pesohor tetapi dari dunia yang berbeda, bernama dunia mode. Tapi ternyata dia adalah seorang pemikir. Telah menulis 71 buku dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Prancis. Dan itu tidak hanya berhubungan tentang mode. Saya kedatangan tamu terhormat, Bapak Hari Darsono. Pak Hari, terima kasih sudah datang ke tempat ini. Terima kasih. Itu yang pembukaan saya tadi Pak Hari, bahwa yang kami pahami bahwa Bapak itu adalah seorang perancang busana, memiliki rumah mode di beberapa kota dunia yang lain. Betul, dan sekarang. Itu puluhan tahun yang lalu, bahkan sebelum kami menjadi apa-apa gitu ya. 52 tahun yang lalu. Dan beberapa hari yang lalu Pak Hari berulang tahun yang ke-73. Selamat ulang tahun Pak Hari. Ya sebetulnya bukan 73, 71. Oh 71 ya. Tapi saya tambahi 2. Kenapa? Siapa tahu sudah waktu jatuh tempo masih ekstra 2 tahun bertobat yang benar-benar. Jujur. Iya. Dan senang sekali kalau lebih banyak umurnya. Betul saja. Nah itu yang pembukaan saya Pak Hari. Kami ingin mendengarkan dari sudut pandang seorang Hari Darsono yang bisa menunjukkan pada kita hari ini identifikasi dan aliran darah politik kita itu sudah sampai pada tahapan mana, tekanannya seperti apa. Dan saya ingin melihat dari sudut pandang psikologi. Pemirsa, Pak Hari Darsono selain mendapatkan gelar S2 dan S3 dari Sorbonne, Prancis. Dua-duanya S3. S3 ya? Dua-duanya. Di Sorbonne, Prancis menyangkut dengan filsafat. Juga ngambil S3 psikologi dari Oxford University di Inggris. Karena kebetulan keluarganya di sana. Saya ke Pak Hari. Pak Hari, kalau boleh kami mendapat penjelasan. Pertanyaan pertamanya adalah, ilmu tentang psikologi politik itu seperti apa sih untuk bisa kita pahami dengan mudah Pak Hari? Oh itu mudah sekali, itu penting sekali ya, tapi tidak mudah. Jadi semua ini masalahnya adalah kebiasaan. Kebiasaan, kecanduan itu adalah masalah psikologis. Apa sih psikologi itu ternyata MMM. M adalah man atau manusia, hanya digerakkan oleh salah satu dari 2 M. Yang di atas adalah mind, akal sehat. Dia memproduksi kata untungnya apa, ruginya apa. Sedangkan yang di bawah ini adalah mood, suasana hati. Suka atau tidak suka. Jadi antara suka dengan perlu itu beda sekali. Tapi orang Indonesia sering kali masih miskin dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Kedua, dari the pattern of dari pola ungkap. Misalkan saya suka itu sebetulnya bukan suka tapi perlu. Ya, tapi karena miskin di dalam cara pengungkapan namanya pola ungkap. Itu tidak terbentuk. Dan ini adalah sesuatu yang rancu yang ternyata kok sudah bergenerasi-generasi nggak berubah ya gitu. Ya, jadi rupanya kuncinya itu adalah dalam bahasa Indonesia. Bahasa itu adalah sesuatu yang punya power yang besar. Every word, setiap kata itu selain punya payung hukum, punya kekuatan. Kalau orang Jawa bilang mandi ucap, hati-hati wali lewat. Padahal yang dimaksud adalah what you say, you are what you say. Anda milih lagu yang ancur-ancuran, yang lihat aja semua. Yang nyanyi, penyanyinya juga ancur-ancuran.
Kalau lagu yang memuji Tuhan ya lain lagi, ya kan? Begitu saja, itu yang paling gampang. Tapi kembali lagi, sampai di mana keseriusannya adalah sampai pada keparahan mana. Oke, Nah sekarang saya hubungkan dengan politik, Pak. Boleh nggak kami mendapatkan sedikit catatan dari Pak Hari untuk sedikit membuka mata kita atau menginformasikan pada kita hari ini kira-kira psikologi politik di Indonesia itu seperti apa? Apakah masih bisa kita toleransi secara psikologis keseharian kita atau bagaimana? Karena penting sekali untuk memahami soal ini, Pak, agar kemudian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para elit dalam hal ini, para pengambil kebijakan itu bisa menyesuaikan diri dengan psikologi kita sebagai rakyat. Ya. Justru elit politik kita ini seperti membaca buku yang terbuka kalau melihat psikologis massa, psikologi massa. Disertasi saya untuk doctorate degree yang PhD research yang ada di Christ Church College ya di Oxford itu tadi kan mind sama mood tidak bisa bekerja bersama-sama kecuali dia bergilir. Bergilirnya bisa 1 detik, bisa 2 detik, tapi kembali lagi ke kebiasaan yang lama. Ternyata kebiasaan itu ada pengaruhnya dengan gaya tarik bumi. Jadi manusia di utara itu sebagaimana dia jatuh cintanya atau bencinya, ujung-ujungnya adalah diputuskan oleh mindset, oleh akal sehat. Sedangkan yang di selatan itu ditentukan oleh suka apa nggak suka. Walaupun barang atau kebiasaan itu jelek untuk kesehatan, tapi karena suka itu dilakukan. Sama memilih orang begitu. Aku nggak terlalu kenal, tapi aku suka. Ya, kampanye politik yang sudah curi start ya dari Jawa Tengah, dari mana-mana itu sudah mulai membentuk mood set sebetulnya, bukan mindset. Karena saya tetap mengatakan saya seperti mau beli kucing dalam karung. Sebab orang itu bisa membalik tangan, lidah tak bertulang, cepat sekali. Tetapi memang direkayasa sedemikian rupa sehingga pembentukan mood ini sudah jalan. Kira-kira sebelum pandemi dan selama pandemi makin gencar. Kalau begitu problemnya berada pada posisi apa, Pak? Ya, pada posisi yang disebut rakyat Indonesia justru harus belajar membuat otokritik untuk dirinya sendiri karena jatuhnya pada kesalahan yang sama. Saya mengajari binatang, kucing, anjing, burung paling banyak 4 kali itu paling tolol. Tapi manusia seperti saya bisa beribu-ribu kali jatuh di kesalahan yang sama, yaitu Hari Darsono dan orang-orang yang ada di selatan lainnya. Nah, kebetulan orang itu kalau sudah dilahirkan dari selatan tapi tinggal di utara, dibesarkan di utara dan semuanya has been brought up as a northern people, as a northern society, itu sudah meninggalkan mood setnya. Walaupun sebagai seniman saya kan multi profesi, ada musik, ada pendidik, ada psikolog dan juga sebagai seniman, lalu sebagai desainer. Seniman dan desainer ini kan beda, Pak. Yang desainer itu disiplin komersialnya 100% bahkan lebih. Kalau seni agak terbungkus, ada ada degree of sophistication walaupun UUD ujung-ujungnya dagang. Ujungnya dagang karena transaksional itu memang harus ya. Ada win-win, ada yang arif gitu. Nah, ini saya perhatikan orang-orang Jepang yang dibesarkan di negara utara yang mindsetnya begitu kuat, tapi setelah perang mereka banyak yang pindah ke Amerika Selatan membawa otak dan uangnya pas-pasan mungkin, tapi membawa otak. Sama dengan leluhur kita yang dari Tiongkok atau mungkin dari Timur Tengah, tapi itu belakangan. Dari Tiongkok yang paling gampang secara geografis juga, Sulawesi juga berasal dari daratan utara. Itu ke selatan memang casingnya orang Jepang itu seperti Jepang ya, rambutnya ya, matanya semuanya. Tapi sudah bukan orang yang memutuskan apa-apa dari mindset tapi dari mood.
Itu mereka yang sudah pindah ke selatan. Nah itu makanya Pak, makanya saya sekarang ini di sini di Indonesia itu masih begitu. Nah, yang cerdik dan licik adalah elit-elit ini. Oh oke. Kita masuk pada wilayah elit. Berarti kan di situ ada yang problem dalam hal memberi contoh ya, teladan ya, keteladanan di situ ya. Kalau kita mau mengatakan seperti itu. Kapan itu? Tidak pernah ada itu. Sorry, saya memang asas pendidik adalah jujur, terbuka, kalau bisa harusnya sih dibalut oleh kesantunan. Tapi yang masalah ini, perihal ini, saya masih tetap harus santun, tapi jujur dan terbukanya itu lebih kuat. Oh, saya rasa tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena saya tidak melihat suri toladan itu tidak ada. Kalau ada hanya berapa partai saja, dan bahasa pengamat itu pun lemah. Yang kuat ini seperti hukum rimba. Jadi very uncivilized. They don't have sense of educating their own people. Tipu terus. Rekayasa terus. Dan membuat mapping yang begitu banyak. Ya paling enggak ada 4. Kayak pakaian aja. Atasan, bawahan, luaran, skaf, dasi atau kerudung. Yang bisa dirotasi kemana-mana. Itu mappingnya seperti itu. Bapak ingin mengatakan bahwa psikologi kita tidak dalam kondisi baik-baik saja karena faktor elit yang tidak cukup memberikan keteladanan kepada kita. Exactly. I don't see that. I have to be frank. I have to be honest. Karena buat saya H itu hidup itu nomor 1 harus holy. Holy itu adalah pikirannya positif. Dan saya lihat memang hitam-hitam dan putih-putih, dan di situ memang dibuat abu-abu besar sekali. Yeah. Dan orang tidak tahu which is which. The people, the society, mereka tidak bisa membedakan which is which. Kayaknya semua Sarum memang dibuat begitu oleh elit yang senior loh ya, dan diikuti oleh the continuing generation seperti generasi itu yang saya pelajari dan lihat Pak Hari. Kenapa sampai saya selalu tertarik untuk membicarakan hal seperti ini? Jangan-jangan saya juga bagian dari problem itu. Saya juga. Iya, jangan-jangan kita harus pandai, kita harus berani. Itu dia. Membuat otokritik. Lah iya, jangan-jangan kemudian bahwa ternyata kita ini yang bermasalah dan kemudian tanpa sadar meninggalkan legacy yang kita anggap kehormatan kepada anak cucu kita, tapi ternyata itu adalah luka bagi mereka. Ya, paling luka adalah masalah aspek hukum, yaitu keadilan. Di atas hukum harusnya ada hukum kehidupan, tapi di sini tidak. Agak nista, bukan agak, nista banget. Atasnya hukum adalah uang. Jadi seperti hukum rimba. Ya, jadi saya anggap ini satu pengkhianatan terhadap sumpah profesi. Ya. Juga sumpah pemuda pendahulu-pendahulu kita. Sumpah itu adalah satu ungkapan harapan, keinginan di hadapan Sang Pencipta kehidupan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata dengan mudahnya itu dikufuri. Dalam konteks bernegara, Pak Hari, kebiasaan kami di sini, saya sedikit melakukan riset kecil-kecilan, Pak Hari. Ada beberapa contoh kerusakan untuk sebuah bangsa yang tidak cukup punya waktu dan keinginan untuk menjaga psikologi bangsanya menjadi, orang menyebutnya, lebih sehat. Yang pertama itu adalah konflik kepentingan yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, korupsi dan kekuasaan yang berlebihan, kita tahu ujungnya kemana. Yang ketiga itu adalah kompetisi politik yang keras, yang pada titik tertentu itu bisa kehilangan naluri kemanusiaan si pelaku-pelaku politiknya. Yang keempat adalah, ini yang paling berisiko sebenarnya kita sebagai rakyat, adalah kehilangan kepercayaan masyarakat karena tak ada lagi. Kita sudah membicarakan sebagian tadi. Lack of trust berarti. Ya. Yang kelima itu adalah sentimen nasionalis dan luncuran intoleransi. Ada banyak penjelasannya di sini, tapi saya mengatakan bahwa ini ada 5 risiko yang dihadapi oleh sebuah bangsa yang tidak cukup punya keinginan untuk menjaga psikologi politiknya berada pada level yang wajar. Apa catatan Pak Hari? Saya sebetulnya harus mengajak Anda dan para pendengar untuk back to basic dulu. Ini basicnya begini. Tadi saya mengatakan bahwa apapun yang diputuskan untuk diucapkan atau ditulis itu selalu berasal dari mind atau mood. Okay. Kalau mind sedang bekerja, moodnya
lemah. Begitu kita jatuh hati, panas hati, terlalu hati-hati dan tawar hati seperti zaman sebelum era Presiden Joko Widodo, itu membuat orang jadi floating mass. Itu karena tawar hati. Tawar hati itu paling mudah sekali untuk digiring. Karena sudah bingung mau nyekolahkan anak di mana? Tanya aja ke Hari Darsono. Asal saya oke, kalau tanya saya masih UUD. Sekolahlah di sini karena saya dapat komisi dari sekolah itu. Gampang sekali, itu transparan sekali. Sama seperti yang terjadi sebelumnya. Dan ini sebetulnya agak berkepanjangan. Sebetulnya bukan agak lagi ya, sudah kelamaan. Sudah kelamaan ya. Membuat satu pola ungkap yang rancu, yang tidak ada bentuknya. Dan ini memang disengaja oleh elit kita. Saya akan meneruskan back to basic. Dari mindset, kalau sudah mulai jatuh hati, tawar hati, nggak suka, mainnya tuh hilang. Oke. Untungnya apa, ruginya apa, hilang. Dan orang Indonesia malas untuk menimbang. Oke. Ya, dan mereka paling masyarakat kita sedikit sekali yang menjadi masyarakat pembaca, bukan membaca secara literatur, membaca peta dari mind sama moodnya diri sendiri itu tidak mampu. Oke. Nah, kemudian dari mana mood timbul ada M lagi, yaitu mulut atau mouth yang memproduksi kata-kata. Okay. Nah, sebelum kata-kata itu keluar baik secara lisan maupun secara tulisan di WhatsApp, di medsos, ada satu musuh dalam selimut yang bisa direkayasa, yaitu keinginan. Okay. Bahasa Arabnya gampang, nafsu. Kecuali nafsu yang mulia. Okay. Saya mau bertobat, saya mau membuat generasi kita lebih indah, itu nafsu mutmainah. Tapi kalau yang keinginan saja tanpa mutmainah, keinginan yang mulia atau mutmainah, itu keinginan itu nafsu. Inilah sebetulnya yang dibuat dipermainkan oleh elit kita. Jadi ingin mau mengatakan apa, keinginannya bukan apa yang diucapkan. Jadi gitu. Jadi they really have a strong will, tapi mereka maunya itu concealed, ya, terbungkus, tertutup oleh kosmetik. Nah, apa kosmetiknya? Adalah kata-kata. Dan kata-kata itu mempunyai efek, mempunyai otoritas yang kuat sekali. Words itu are really strong to change ini, menggerakkan neurotransmitter Anda. Itu satu hal, Pak, dan itu tidak bisa kita bantah. Kita bisa lihat setiap hari. Ya. Saya adalah bagian dari politisi itu, Pak. Tapi tanpa bermaksud untuk melebarkan problem, tidakkah itu juga sebenarnya sikap-sikap seperti yang Pak Hari jelaskan tadi, bahwa mulutnya mengatakan sesuatu yang dia lakukan berbeda gitu kan? Apa yang diingin? Iya, tidakkah itu juga sebenarnya karena dia mendapatkan ruang permakluman dari masyarakat? Sebetulnya pilihannya bukan cuma 2, 3. Okay. Yang ketiga ini kombinasi. Oke. Jadi kalau apakah ini karena keinginan yang tidak boleh terbaca, ditutup dengan kata-kata, atau memang kata-kata yang memang rancu, atau ketiga-tiganya. Mau pasang ring, bypass, atau tidak. Oke. Bisa tiga-tiganya. Yang keempat ini yang mungkin semuanya harus dilakukan. Tapi yang keempat itu yang tidak. Tadi itu yang paling kita cari. Supaya kita tidak membedah terlalu dalam. Luka. Gitu. Sebab ini kalau kita bedah terlalu dalam, luka, Pak. Kasus yang kemarin itu Sambo, itu kalau terlalu dalam lagi, luka semua, Pak. Sudah, saya pasti luka. Sudah enggak kejadian adegan yang ada di situ saja, yang ada di pengadilan Jakarta Selatan, sangat naratif dan seperti akuarium. Okay. Orang sudah bisa menalar. Gitu. Jadi saya ulang lagi, back to basic. Dari keinginan, dari cara berpikir, pola pikir, pola rasa, pola ungkap. Ada satu lagi musuh dalam selimut, yaitu keinginan. Keinginan ini harus dikupas oleh setiap elit. Kalau memang mau mengadakan effective approach dengan cara ilmu bunglon, boleh saja. Asal bunglon itu kita sadari, di atas coklat dia coklat, di atas kuning dia kuning, tapi darahnya tetap merah. Kita juga demikian.
Apalagi kita sebagai negara yang berpolitik luar negeri aktif dan bebas dan aktif, itu harus cerdik itu. Kalau sebenarnya sih sudah ada jawaban menyangkut itu Pak Hari, bahwa setiap orang bukan cuma politisi, setiap orang itu memiliki keinginan. Tapi agar kemudian keinginan itu mendapatkan ruang yang tepat bagi semua orang, agar ya kembali lagi pada pembicaraan kita, agar psikologi kita sebagai sebuah bangsa itu terukur, ada patokannya, ada ukurannya bernama hukum. Betul. Dan itu dilanggar ya? Saya tidak melihat itu sebagai satu kekuatan lagi. Okay. Saya tidak melihat aspek hukum itu merupakan satu pedang yang untuk menimbang satu perbuatan. Tidak, sudah tidak. Kalau dibilang tumpul ya memang sudah lama dan memang dibiarkan begitu. Ibarat ilmu bunglon lah. Di kandang kambing mengembik. Tapi dia ikut makan rumputnya. Akhirnya kotorannya, tainya ya seperti kambing. Maksudnya sisa-sisa. Track recordnya itu seperti kotoran kambing. Karena yang dimakan itu ya yang dimakan kambing. Padahal tidak perlu begitu. Saya menegakkan diri dengan anak-anak muda. Mendirikan MAN, Masyarakat Anti Narkoba. Saya harus pakai ilmu bunglon dong. Gak bisa saya pakai gini mau ketemu dengan Anda. Mereka dengan pakai ini dan pakai bahasa mereka. Bahasa gaul kan bukan hanya terjadi di Indonesia, di Korea juga saya pakai bahasa gaul. Setiap bahasa nasional selalu ada ada dialek lain termasuk bahasa gaul. Nah, tetapi antara entertain dan konten seringkali lebih besar entertainnya. Dan kontennya tidak kelihatan. Dan masyarakat kita terkelabui oleh sesuatu yang menyenangkan moodnya. Dan kedua, bersamaan dengan itu pada detik berikutnya memang dibakar untuk panas hati. Melihat kebenaran dengan panas hati. Padahal sebetulnya hati itu tidak untuk dipakai. Tidak untuk dipakai. Semua pakai akal sehat. Kalau tidak, pencipta kita menaruh otak pasti di sini dong. Selalu di atas. Dan karena ini yang menjadi motor, menjadi dalang, maka setiap ritual agama apapun yang terkuno seperti Tao sampai yang Islam selalu puncak dari tunduk kepada hukum kehidupan. Kepala ditaruh di bawah, lebih rendah daripada knalpot. Itu. Berarti ini memang harus diwaspadai. 1M. Satu lagi mood. Ini musuh yang terdekat. Satu lagi, sebelum ucapan dan sikap, mimik, wajah yang kecolongan, nggak tahu lah ngelempar kaos dengan merasa kesal, tiba-tiba jadi kerudungan putih di billboard besar-besar ya ratusan juta, terus jadinya kayak seorang ini kan orang kan rakyat kan tidak segoblok dan sepandir itu. Sejak kapan dia pakai caping petani? Petaninya udah ngomel, giliran mau pakai suara kita, lu pakai pakaian kita. Giliran sudah di atas, kita cuma sebagai ganjal. Gitu. Gak bisa nyekolahin anak. Rumah-rumah ibadah mewah-mewah seperti zaman kejayaan gereja-gereja di Eropa. Wah, bukan mewah lagi, super mewah. Jemaatnya kere, lantai gak ada, nyekolahin anak gak bisa. Padahal itu katanya rumah Tuhan. Bohong, Tuhan tidak perlu rumah. Rakyat yang perlu rumah. Tuhan tidak perlu lilin yang menyala terus. Rakyat yang perlu lilin yang menyala terus. Wow. Saya kira itu gampang sekali. Jadi satu analogi yang tidak terlalu dalam, yang cetek-cetek aja sudah nyambung. Jadi kembali lagi ini yang namanya satu musuh yang terdekat adalah sebelum sampai ucapan ada musuh. Musuhnya para elit adalah keinginan elit itu sendiri. Itu yang akan membuyarkan semuanya. Jadi bias akhirnya rancu dan buyar. Dan kemudian membuat psikologi kita sebagai sebuah bangsa berantakan ya. Dan itu terus dari pemilu ke pemilu terus itu. Saya pikir ada pepatah Melayu kuno yang paling hafal, tapi kenapa itu dilakukan? Keledai yang paling bodoh pun tidak mau jatuh di lubang yang sama. Tapi kok seorang Hari Darsono kok jatuh di dalam dosa dan kelakuan dan kebiasaan yang sama yang merugikan dirinya sendiri sebagai yang akan kehilangan nama baiknya kalau itu dilakukan terus dan merugikan pihak lain atau sesama. Tapi itu dilakukan. Lalu apa peranan yang namanya keimanan?
Apakah hanya bangunan hadiah dari negara Emirat yang begitu mewah? Bagaimana dengan asas atau hukum betul-betul yang ya, seolah-olah hablum minallah iya, hablum minas iya, tapi keinginan yang lain ya. Nah inilah sebetulnya, inilah sebetulnya para elit harus mendengarkan ini. Ini loh sebetulnya PR-mu itu dari yang ngasih 5N. Yang ngasih 5 itu namanya banyak. Ada God, ada Sang Hyang Widiwarsa, ada Allah, ada Yehova, ada apa. Itu tugasnya cuma ngasih 5N. Siapa yang bisa ngasih nyawa? Profesor, Feng Shui, Dai, Paus, gak bisa kan? Orang tua, leluhur gak bisa kan? Patung yang kita sembah juga gak bisa kan? N itu siapa? Ya itu situ. Apapun namanya banyak. Seperti dari Darsono namanya juga banyak. Kedua, yang memberi nafas. Siapa? Anda tahu? Yang ketiga, yang memberi nadi lancar. Nadi terlambat 1 detik saja otak kiri sudah menyong, sudah lumpuh. Dan yang keempat adalah nasib. Pada hari ini Anda mendengarkan obrolan kita, Anda tidak berada di ICU kan? Yang 1 harinya belasan juta dan dokter untuk visiting aja sekian ratus ribu. Nanti ujung-ujungnya tagihannya banyak. Apakah pasien yang di ICU itu nanti keluar jadi jenazah atau jadi makhluk yang mencong kemana-mana karena sebagai sampah farmasi? Kan Anda enggak sama saya. Oke. Lalu yang kelima adalah nafkah. Waktu pandemi nafkahnya semua terkebiri banyak. Ada yang ngaku 50%, ada yang 100%. Kalau Anda lihat ada orang yang berkibar, too good to be true. Okay. Jujur. Kenapa? Orang tuh dalam kehidupan tuh lupa. Lihat orang lain tuh selalu seperti gunung. Gunung tuh dari jauh tuh selalu biru, bagus sekali. Ayu, biru, merayu-rayu. Coba datangi. Ada tainya kebo, tainya orang, macam-macam. Ada duri, ada apa. Begitulah keluarga yang masih berkibar. Jadi jangan lihat orang. Don't compare and don't hate. Oke. Yang ketiga adalah don't worry, sebab yang harus sekarang yang harus mempunyai otokritik adalah selain rakyat sendiri yang terus-terusan jadi naif dan tidak mau belajar dari kesalahan, ada sih yang belajar dari kesalahan. Dikasih uang oke, tapi milih lain lagi gitu. Tapi yang elit juga yang harus tahu ini. Keinginan Anda ini akan menjadikan satu yang akan memvitalisasi dan revitalisasi ucapan Anda. Nah, ucapan itu tiba-tiba berubah. Misalkan deposit 0% ternyata nggak terjadi. Hal-hal semacam ini kan merupakan produk gagal. Yeah. Saya tidak ingin berkampanye. Jangan milih produk gagal. Yang kedua, jangan milih yang nggak jelas. Semua serba seperti kucing dalam karung. Udah bagus-bagus tiba-tiba berubah sekali. Ya itulah sebetulnya keinginan itu yang harus dicurigai. Padahal sebenarnya kita itu bisa melakukan identifikasi melalui berbagai metode agar kemudian tidak salah memilih ya Pak ya. Ya, salah milih. Waduh itu betul-betul ini dungu, tolol, pandir, bodoh. Sebab kita sudah salah milih dulu. Tapi dulu tidak ada hak pilih. Hanya hak pakai. Ini sudah berlangsung berapa lama sih di kita Pak ya? Setelah kita masuk Orde Baru. Setelah kita masuk. Yes, indeed, yes. Saya melihat dari jauh maupun langsung ke dalam karena ya sebagai psikolog saya berhubungan langsung misalkan kepada penyaji kurikulum. Terkadang memang tidak disiapkan, tidak dibekali waktu di lapangan terutama di daerah perbatasan. Tidak bisa ada bedanya mana anak ADHD, mana ADD. Ternyata di dalam masyarakat yang sedang berpolitik ria ini juga seperti itu. You can't even identify, tapi memang itu disengaja. Sampai kita bikin jangan-jangan ini sandiwara ini main mata antara si abang satu dengan Pak D satu ini. Untuk mengamankan apa kan mari kita lihat, tapi kita sebagai penonton jangan pasif, harus proaktif. Siapa yang harus dijemput bolanya? Keinginan Anda, perasaan galau Anda. Yang ketiga adalah keinginan itu yang tadi itu. Lalu ucapan. Kalau bisa kontrol.
Anda orang yang menghabiskan banyak usia profesional Anda itu berada di luar. Tentu saja. Enggak, di Indonesia juga. Ya. Tapi yang saya maksud Betul, adalah ya, cukup punya bahan untuk mengkomparasi. Yes. Bagaimana psikologi sebuah komunitas bernama bangsa antara satu dengan yang lain. Termasuk dalam hal psikologi politik seperti topik kita ini Pak Hari. Ada pertanyaan mendasar. Karena tadi sudah bicara, kok keledai selalu masuk pada lubang yang sama dalam waktu yang lama, berulang-ulang. Bahkan Pak Hari tadi sudah menggunakan 4 kata, pandir, tolol, bodoh, dan goblok, kira-kira seperti itu. Pertanyaannya sederhana, apakah yang terjadi dengan kita? Hingga kemudian kita tak cukup mampu untuk belajar lebih cepat, agar kesalahan-kesalahan yang sama itu tidak terjadi, termasuk di dalam kehidupan politik kita. Ya. Saat ini, yang sekarang sedang banyak penonton karena yang di panggung yang menarik, yang entertaining adalah yang menyentuh massa. Itu, ya. Sedangkan yang tidak menyentuh massa secara bodoh dan naif, elit-elit itu keluar dari mobil yang mewah, pada kumpul di rumah yang mirip istana dan entah ada arrangement atau agreement apa kok tidak melahirkan ideologi kebangsaan. Tidak melahirkan ideologi kebangsaan. Sama sekali. Yang ada cuma ideologi partainya masing-masing. Hanya sedikit 1 apa 2 katanya Koni, teman saya. Mungkin ada 3 tapi nggak jelas. Yang sudah menderita disiksa zaman Orde Baru begitu lama. Ternyata begitu sudah berada di puncak. Manusia selalu lupa. Anti KKN tapi N-nya masih dipakai. K-nya enggak, yang korupsi, yang kolusinya masih kelihatan. N-nya nepotismenya, wah demonstratif banget. Coba dihubungkan dengan apa yang saya tanyakan tadi Pak. Kenapa kita tidak belajar cepat? Contoh misalnya kalau kita mau melakukan perbandingan. Ada beberapa negara yang mampu menyadari diri secara komunal sebagai sebuah bangsa. Ya maka kemudian mereka cepat melakukan perbaikan. Kita mungkin ambil contoh yang sederhana lah, Jepang lah misalnya. Meskipun bukan karena faktor psikologi seperti yang kita bahas, tetapi kan mereka pernah luluh lantak oleh bom atom. Luluh lantak. Oh ya, luluh lantak. Iya, oleh bom atom. Ya. Kesalahan pemimpinnya di masa itu yang berhadapan dengan sekutu dan kemudian dihabisin oleh Amerika. Ada film tentang itu. Ya. Tapi kemudian mereka begitu cepat menyadari diri, mungkin juga termasuk menyadari kesalahan dan melakukan berbagai langkah. Yang paling penting itu. Iya. Dan kemudian hari ini mereka kembali menjadi negara adidaya dengan kemampuan alam bawah sadar mereka yang luar biasa. Pertanyaannya itu sederhana. Apa sih kesulitan kita hingga kemudian kita itu jangankan belajar sepenuhnya dari mereka, ngambil setengah dari situ saja itu sebenarnya sudah cukup bagi kita. Betul. Apa alasan kita Pak Hari? Sekarang saya harus jujur bahwa orang Indonesia harus punya 4 step. Nomor 1, change your perception. Okay. Bahasa Arabnya, bahasa agamawinya itu taubat. Tapi sebetulnya taubat itu bisa bersifat rohani, tapi juga bisa bersifat satu prinsip di mana persepsi kita berubah. Okay. Yang benar itu, yang kita anggap benar itu ternyata salah. Buktinya, yang kita anggap salah, jelek, goblok, bodoh, orang kampung, orang desa, ternyata cerdik, full of hidayah, full of guidance of the Holy Spirit from yang being yang memberi 5N tadi. Jadi change your perception number 1. Saya ingin kita ngebut. Udah deh, bisa kok orang Indonesia itu berbandung bandawasa, membangun Hotel Sahid tahun 74, copet hanya karena mau ada patah. Saya masih ingat waktu itu liburan, saya ada sini, saya datang ke gubernur yang namanya Ali Sadikin, saya disuruh ngerubah haute couture menjadi bahasa Indonesia, saya adopsi dari bahasa Sanskerta, walaupun tidak pas. Nah, yang kedua adalah learn from mistake. Orang Indonesia kok masih sering ya belajar dari kesuksesan orang, dari kemenangan partai yang dulu. Halo, sudah beda Bung. Bukunya udah beda, chapternya udah beda. Jangan sama. Tapi jatuhnya orang di tempat yang sama, minta dipuji atau disanjung,
dipasang banner yang gede itu sudah merupakan aspek emosional yang paling penting buat orang yang mood set di selatan ini. Pakai caping lah, pakai kudungan yang agamawi lah. Oh, semua itu adalah bungkus dan rakyat sudah tahu. Tapi juga kita lihat yang namanya learn from mistake. Karena apa? Jatuhnya orang itu selain minta dipuji, kedua adalah kebendaan. Kebendaan itu harta, uang, itu modal itu. Ini bisa nih buat nanti, buat ini, nutup ini. Oke. Yang ketiga, kedagingan. Bukan kedagingan itu nafsu syahwat terus berdiri toto termasuk wanita atau wanita. No. Keliru Anda. Kedagingan itu mulai dari atas. Daging Anda yang paling atas yang manja itu adalah lidah Anda sendiri. Oke. Apa aja dimakan. And you are what you eat. Coba lihat cara berpikir. Kita sebagai seorang konsultan untuk pelobi yang disuguhkan daging, membuat biokimia tertentu untuk orang yang makan daging. Yang menjamu bisa alasan, oh saya lagi nggak makan daging hari ini. Padahal Anda tahu, kalau Anda sama-sama makan daging, Anda termakan taktik Anda. Karena Anda, you are what you eat. Gak bisa dikuasai. Makanya zaman dulu itu meja yang paling sakti itu bukan pilotok, bukan di tempat tidur. Dan selesai dari Tiongkok. Meja makan. Meja makan. Karena you are what you eat. 3 ini akan menjatuhkan orang di tempat yang sama. Poin keempat Pak. Tadi katanya ada 4 poin. Ini kan baru yang learn from mistake. Yang ketiga, reform. Halo Indonesia, tahu reform, pembaruan. Jangan membuat pola yang sama. Sudah berubah kan sekarang kan? Tipuan yang kemarin kan bonyok kan Anda? 2 putaran kan? Enak. Saya itu suatu musibah yang nestapa buat saya. Jangan lagi berulang. Jadi learn from mistake yang sebelumnya. Yang ketiga adalah reform. Hari Darsono kemarin sudah mati. Besok insya Allah Hari Darsono akan tampil baru. Kalau enggak, buat apa Sang Pencipta kita membuat satu hari yang sama dengan 5N yang beda. Tiap hari itu beda, Bung. Okay. Anda dan pasangan hidup dan anak Anda, saudara kembar pun beda. Jadi hidup ini perayaan perbedaan. Tapi harus di dalam satu tubuh. Nah ini yang namanya ideologi. Okay. Lalu yang terakhir adalah create. Apa itu create? Yang dipakai sekarang adalah create friendship adalah create market. Kan lobby begitu, lobby dagang. Jadi Anda pakai musik. Coba kita lihat pada waktu kampanyenya Pak Joko Widodo. Musiknya apa? Untuk apa? Apa yang beliau tuju? Targetnya apa? Kalangan menengah ke bawah kan? Bahkan dia di bawah dan anak muda. Yang musik slang kah? Apa itu? Ya. Pelajari. Itu bahasa iklan. I doubt it. I doubt if Bapak Joko Widodo itu benar-benar menghayati lagunya slang. Mungkin ada, tapi not exactly sebagai politisi, enggak. Tapi dia suka dengan semangatnya, high spirit, enthusiasm, dan sebagainya. Semuanya oke. Saya juga kalau lagi sedih, kalau dengar azan takbir ini sebentar lagi, saya langsung masuk ke mobil atau ke kamar, lagunya terus rock. Tapi kata-katanya bukan yang maki-maki, yang memuji Tuhan. Wah Tuhan bagus gitu. Nah di tempat saya itu ada begitu tuh, di tempat ibadah saya itu anak-anak muda. Saya juga muda. Saya 73 tahun tuh muda kok. Mungkin Anda lebih muda, saya anggap bayi. Tapi saya pikir Anda harus belajar. Nah sekarang 4 ini harus betul-betul nyata. Waktunya nggak lama. Tapi saya optimis. Ibarat saya sekarang menyebarkan gambar bendera merah putih Hari Darsono Foundation yang berdiri sejak tahun 79 di Oxford. Indonesia optimis. Kenapa? Sak dok sak nyok bisa. Bandung Bandawoso, Hotel Sahid cepat bangun bisa. Candi Sewu bisa, bisa. Udah deh, bisa kok. Asal kita pakai kata-kata password kita yang benar-benar. Ya misalkan ada muslim ya Bismillah. Apa sih artinya Bismillah? Dalam nama Allah kan. Yang satu dalam nama Allah Bapa, yang satu lagi Sang Hyang Widi Warsa. Whatever. Yang kita sebut terakhir tadi kan yang memberi 5N. Sedangkan kita siapa? Nol, nihil, nadir.
no one, nothing. Debu aja ada namanya. And we are nothing. Tapi dengan catatan paling depan harus ada nahkoda yang ngasih 5N. Jadi angkanya banyak. Tiap hari kita mengenalkan diri. Jadi kita full of hidayah. Untuk menyembuhkan bangsa yang sakit, yang tidak terasa kalau ini sakit. Oke. Makasih. Pak Hari, terakhir Pak Hari. Apapun namanya dengan seluruh problem yang ada, kita harus ada jalan keluar. Ya. Kita harus ada optimisme untuk menuju ke depan, setidaknya untuk anak-anak kita. Ya. Pada bagian mana kita harus memberikan ruang kepada anak-anak kita itu agar kemudian kesalahan-kesalahan ini segera bisa kita perbaiki. Yang tadi saya uraikan 4 itu adalah harus dimiliki pada detik berikutnya. Oke. Semboyan saya untuk bangsa ini, untuk Anda supaya selamat, now or never. Now or never. Ya, sekarang Anda berubah. Jangan mengharapkan pimpinan elit partai itu yang berubah. Kitanya. Okay. Kalau dikasih duit, terima aja duitnya. Iya. Nanti dipotong sana, potong sini, jangan mau. Mau milih, suka-suka kita lah. Ya, tapi jangan lupa, pilihan manusia banyak salahnya. Tapi pilihan yang namanya hidayah tidak pernah salah. Karena dia maha benar. Apakah Anda sudah menyatu dengan sang maha benar? Di situ saya merasa terhidayai oleh seorang presiden atau menteri atau Pak RT, bupati atau seorang kepala rumah tangga atau seorang wanita penjual jamu yang entrepreneurship-nya tinggi, salesmanship-nya begitu hebat sampai menjemput bola, dan di panggung juga dia statesmanship adalah salesmanship. Dia sama sekali terhidayai sampai dia bilang itu di luar skenario. Wah, berarti apa? Ada yang meng-guide kita, guidance-nya itu ada. Jadi saya tidak kemana-mana dulu. Saya ingin tetap berkutat pada 4 ini tadi. Change your perception, Bung. Oke. Ya. Kalau kita aja deh. Kalau mau yang gampang-gampang aja deh. Sambil jalan naik turun tangga. Ingat SMA. S itu bersyukur. Sujud, bersyukur, senyum. Selalu itu S. MA-nya mohon ampun. Kamu pikir kita ini benar terus. Oke. Berarti kita orang gila kalau merasa benar. Orang gila itu mesti benar terus. Coba dikritik, marah dia. Yeah. Ya, jadi memang betul-betul kita harus tahu bahwa MA itu mohon ampun supaya apa? Kita dapat hidayah. Saudara-saudara yang saya cintai. Hidayah itu kompas. Otak kita bukan kompas. Hidayah itu kompas. Mau maju, mau kanan, mau kiri. Hidup ini pilihan. Mau milih siapa nanti? Manusia itu tempatnya salah. Kecewa, kecelik, kok bolak-balik. Gitu loh. Krista. Pak Hari, terima kasih. Kembali. Maaf saya ekspresi suara saya memang jadi seperti marah karena I have sense of anger. Saya bisa memahami itu, Pak. Stop it gitu. Enough is enough. Jangan bonyok. Betul. Gitu loh. Kami bisa memahami itu, Pak. Karena menurut saya kadang-kadang pada sebuah masa, pada sebuah waktu kita harus menunjukkan apa yang ada di pikiran kita tanpa ada hambatan psikologis. Maaf, saya mesti harus menyampaikan ini. Oke. Tolong belajar, ya. Kalau memang diurut-urut ada benang merah ke negara-negara adik kuasa yang menjajah, yang mengadu domba, stop orang itu, jangan dipilih. Walaupun dia sudah bertobat. Jangan dipilih. Jangan dipilih. Kalau ada potensi dia ingin mengadu domba. Kalau ada benang merah ke negara adik kuasa dan berasal dari keluarga yang memang otoritarian seperti itu. Ya, kedua, jangan memilih yang pernah mengadakan pembiaran sampai muncul gerakan-gerakan yang menodai nama Islam. Seolah-olah Islam itu begitu dan mesti dibawa-bawa. Itu sudah terjadi kan pemilihan gubernur atau sebelumnya pemilihan presiden. Pembiaran. Dulu kita tahunya cuma Muhammadiyah dan NU. Mereka itu adalah salah satu perekat NKRI. Tapi begitu semua terjun ke politik, apa yang terjadi di arus bawah? Kecolongan kan? Waktu kita masih punya BlackBerry, dalam 2 minggu sudah muncul apa lagi? Bukan NU, bukan apa, memberangkatkan anak muda katanya mau jadi ustadz di sana, ternyata untuk belajar nembak. Coba. In the name of Islam, excuse me. Mana mungkin Islam mengajarkan seperti itu?
It's evil. Be careful, ya. Jadi dari sini saya mohon ini digarisbawahi. Jangan milih yang kesalahan yang kemarin-kemarin. Jangan milih produk yang salah, yang ada benang merah ke negara-negara adik kuasa yang adu domba, yang memasukkan laras senjata ke anusnya Muhammad Gaddafi dan ditembak di depan rakyatnya sendiri yang sudah semuanya serba gratis, sekarang jadi melarat miskin. Mereka kecewa. Tapi buat apa kecewa? Sudah terlanjur, pahlawannya sendiri dibunuh biadab. Baru saja kita merayakan Hari Raya Paskah. Itu kan orang yang dibunuh oleh bangsanya sendiri. Bukan bangsa lain. Secara biadab, mati di kayu salib dan sebagainya. Itu terjadi di mana-mana. Jadi salib itu sebetulnya hablum minallah hablum minan nas. Hubungan kita dengan sang pemberi 5N dan sama-sama mempunyai 5N. Nol, nihil, nothing, no one, nothing. Ini kita ini harus minta hidayah. Kalau tidak salah lagi. Percaya deh. Nolkan aja kita. Karena saya tutup dengan ini Pak. Anda pernah lihat anak anjing, anak kucing, anak tikus? Ya, kalau anak babi saya belum pernah lihat. Kita lihat anak-anak mamal ini begitu lahir, mereka matanya tertutup, buta. Seperti Lim Chulyong, nggak ada sekolah, masih buta. Bukan anaknya orang kaya, nggak dibesarkan dengan sendok perak seperti Anda dan kita semua. Buta, menopang kakinya, badannya kakinya nggak kuat. Tapi kemana mereka merayap? Anak-anak kucing, anjing dan apa itu tadi tikus. Ke puting induknya. Apa puting itu? Sumber kehidupan mereka. Siapa yang mengajari? Feng Shui, profesor, mentor, paus, dai, bukan kan? Apa itu? Yang menciptakan makhluk seperti kita ini dan mamal ini ada neurotransmitter, radar. Jadi kalau autopilot Anda mau jalan, matikan itu keakuan Anda, pengalaman. Gua rasa, gua pikir pengalaman kita all bullshit, Neng. Nolkan, N itu penting sekali. Memang nafas semua itu N penting, nafkah apa. Tapi kita N, nol, nadir, nihil, no one, nothing. Karena kita N, ada saat kalau binatang tidak tahu nih nahkodanya, sudah di situ nahkodanya, nggak di gereja, nggak di masjid, nggak di kuil, nggak di pura, sudah di dalam. Yeah. Kalau sang pencipta pesawat saja tidak lupa memasang radar, masa insinyur pilot pesawat kayak kita tuh lebih goblok daripada insinyur pesawat Boeing atau apa? Secara naluri itu seharusnya. Ya, itu sudah ada. Anda belum mengenalkan. Dengar kata gua rasa, gua pikir, gua rasa, main mood terus ini. Akhirnya lihat, buyarkan. Anda tidak digerakkan oleh radar yang genuine. Ya. Gitu. Okay. Tolong deh, semua agama mengajarkan itu, baik itu Tao sampai yang Islam, semua ngajar itu. Nadirkan. Mungkin ini bulan Ramadan. Buktinya bulan Ramadan, bulannya yang Ramadan. Bagaimana dengan kita? Enggak mengenalkan itu, malah membuat polusi otak. Yeah. Oke, terima kasih. Luar biasa. Pak Hari, sekali lagi terima kasih. Kembali. Saya mendapat catatan yang berbeda. Setidaknya izinkan saya terengah-engah. Karena di memori saya Pak Hari Darsono bukan seperti yang barusan Anda jelaskan kepada saya. Saya memang dapat uang dari bikin baju, Pak. Selain uang dan wah itu karena langganan saya. Saya ingin memberi informasi, penonton tolong ditampilkan Pak Hari Darsono tampaknya satu dari amat sedikit orang di permukaan bumi ini yang diundang untuk menghadiri perobatan Pangeran Charles sebagai Raja Inggris. Ini undangannya, ini ada undangannya. Apapun namanya, ini adalah sebuah pencapaian. Kalau kita mau bertanya sama Pak Hari apa saja yang telah dia lakukannya, saya rasa kita butuh waktu yang sangat panjang. Pemirsa, inilah gunanya kita perlu berbicara satu sama lain. Inilah gunanya kita sering bertemu pada sebuah titik di mana kemudian kita bisa saling berbicara. Di tempat kita ini, di tempat saya ini, saya istilahkan dengan mari saling bercakap. Setidaknya dari angka 10, setidaknya ada 1 atau 2 di mana kita bisa saling bertemu dalam konteks sebagai manusia, human being. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.